Pada suatu masa di wilayah Busra, Syam, hiduplah seorang rahib bernama Buhaira. Ia berasal dari sebuah keluarga yang sangat taat beragama. Dari kecil, ia sudah dididik untuk mendalami kitab-kitab suci yang diwariskan oleh agama Nasrani. Buhaira memiliki nama asli Sergius, namun setelah menjadi rahib, ia dikenal dengan nama Buhaira, yang berarti pengetahuan mendalam. Sejak muda, Buhaira menghabiskan hidupnya dalam biara kecil di padang pasir Syam, tempat ia merenung dan mempelajari kitab suci. Ia adalah seorang Nestorian, sebuah sekte Kristen yang menekankan ketauhidan Tuhan. Di dalam kitab sucinya, Buhaira menemukan nubuat tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa risalah baru untuk umat manusia. Nubuat itu menjadi inti pencariannya dan ia merasa terpanggil untuk menemukan kebenaran tersebut. Pada suatu hari, saat Buhaira sudah mencapai usia tua, ia melihat rombongan dagang Quraisy tiba di dekat biaranya. Biasanya ia tidak pernah memperhatikan karavan yang melintas, tetapi kali ini ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari kejauhan, ia melihat awan bergerak mengikuti salah seorang anggota rombongan. Awan itu seakan melindungi pemuda yang wajahnya bercahaya, meski cuaca sangat panas. Buhaira segera menyadari bahwa ini bukan peristiwa biasa. Ia mengundang seluruh rombongan untuk makan siang di biaranya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika mereka tiba, Buhaira memperhatikan setiap anggota rombongan hingga akhirnya pandangannya tertuju pada Muhammad, seorang pemuda yatim piatu yang saat itu berusia sekitar 12 tahun. Dalam obrolan dengan Muhammad, Buhaira merasakan kedalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa, meskipun pemuda itu belum menerima wahyu. Untuk memastikan, Buhaira meminta Muhammad membuka punggungnya. Di sana, ia menemukan tanda kenabian berupa sebuah cap kenabian, Khatam al-Nubuwah, yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Buhaira kemudian mendekati Abu Thalib, paman Muhammad, dan berkata dengan penuh kekhawatiran, "Anak ini adalah calon nabi terakhir yang dijanjikan. Ia akan membawa risalah besar. Jagalah dia baik-baik dan jauhkan dari bahaya, terutama dari kaum Yahudi yang mungkin akan mencelakainya jika mereka mengetahui siapa dia sebenarnya." Setelah pertemuan itu, Buhaira kembali ke kehidupannya yang tenang di biara. Meski ia tidak pernah bertemu Nabi Muhammad lagi, ia meyakini bahwa nubuat yang ia temukan dalam kitab sucinya akan segera menjadi kenyataan. Ia terus berdoa agar Tuhan melindungi Muhammad hingga saatnya tiba untuk menyampaikan risalah. Tak lama kemudian, Buhaira meninggal dalam keyakinan bahwa ia telah menjadi saksi dari tanda-tanda kenabian. Demikianlah kisah Rahib Buhaira, seorang pendeta yang dengan ilmunya mengenali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad jauh sebelum wahyu pertama turun. Rahib Buhaira adalah seorang pendeta Kristen Nestorian yang terkenal dalam sejarah Islam karena pertemuannya dengan Nabi Muhammad ketika Nabi masih muda. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib. Peristiwa penting. Pertama, Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Matahari bersinar terik di atas padang pasir, tapi karavan dagang Quraisy terus bergerak perlahan, menyusuri jalur yang menghubungkan Makkah dengan negeri Syam. Debu mengepul dari langkah unta-unta yang memikul barang dagangan, kain sutra, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya. Di tengah karavan itu, seorang pemuda berusia sekitar 12 tahun berjalan dengan penuh rasa ingin tahu, mengamati lingkungan sekitarnya. Dialah Muhammad, yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya, Abu Thalib. "Paman, kemana kita akan berhenti setelah ini?" tanya Muhammad dengan nada lembut sambil memegang tali unta. Abu Thalib, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh pengalaman, tersenyum sambil memandang keponakannya. "Kita akan berhenti di dekat Busra di perbatasan Syam. Di sana kita bisa beristirahat dan mengisi kembali bekal." Muhammad mengangguk, tak banyak berkata-kata lagi, tapi di matanya terpancar semangat dan keingintahuan yang besar. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari Makkah, dan ia merasa ada sesuatu yang istimewa menantinya di ujung perjalanan ini. Saat malam tiba, karavan berhenti untuk beristirahat. Langit padang pasir dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, memberi suasana magis pada malam itu. Muhammad duduk di dekat api unggun, mendengarkan kisah-kisah para pedagang tentang perjalanan sebelumnya. "Sungguh, Syam itu tempat yang luar biasa," kata salah satu pedagang. "Pasarnya besar, ramai, dan kau bisa menemukan barang dari seluruh penjuru dunia di sana." Muhammad mendengar dengan penuh perhatian, tapi pikirannya melayang. Ia merasa ada sesuatu yang besar menantinya, meski ia belum tahu apa itu.
Abu Thalib yang memperhatikan keponakannya mendekat dan menepuk bahunya. "Kau tampak berpikir keras, wahai keponakanku," kata Abu Thalib. "Apa yang mengganggu pikiranmu?" "Tidak ada, Paman," jawab Muhammad. "Hanya saja aku merasa perjalanan ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat hatiku berdebar, tapi aku tak tahu apa." Abu Thalib tersenyum. "Kau adalah pemuda yang istimewa, Muhammad. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Tapi untuk sekarang, istirahatlah. Esok perjalanan masih panjang." Keesokan harinya, karavan melanjutkan perjalanan. Saat matahari berada di puncak langit, mereka mendekati sebuah biara kecil di pinggir jalan. Di tempat itu tinggal seorang rahib yang dikenal dengan nama Buhaira. Biasanya, rahib ini tak pernah peduli dengan karavan dagang yang lewat. Namun kali ini, ia keluar dari biaranya dengan tergesa-gesa, memandang rombongan Quraisy dengan sorot mata penuh perhatian. "Lihatlah," bisik salah satu pedagang kepada Abu Thalib. "Rahib itu jarang sekali keluar. Apa yang membuatnya tertarik kali ini?" Buhaira berjalan mendekati karavan, lalu berseru, "Wahai para pedagang Quraisy, aku mengundang kalian untuk makan siang di biaraku. Semua, tanpa kecuali." Para pedagang saling memandang dengan bingung. "Apa maksudnya?" tanya salah satu dari mereka. "Biasanya, dia tidak pernah memperhatikan kita." Abu Thalib akhirnya maju dan berkata, "Baiklah, kami menerima undanganmu, wahai rahib." Di saat itulah perjalanan mereka menuju pertemuan bersejarah yang akan mengubah pandangan Buhaira terhadap dunia. Ia akan segera bertemu dengan seorang pemuda yang kelak dikenal sebagai Rasulullah, membawa risalah suci untuk seluruh umat manusia. Kedua, pertemuan dengan rahib Buhaira. Di sebuah biara kecil di dekat Busra, seorang rahib tua bernama Buhaira duduk di depan jendela, memandangi jalan berdebu yang membelah padang pasir. Hari itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pandangannya tertuju pada karavan dagang Quraisy yang mendekat dari kejauhan. Di tengah rombongan, tampak seorang pemuda dengan wajah bersinar, berjalan tenang di bawah naungan bayangan awan yang seakan-akan mengikuti langkahnya. "Ini bukan kebetulan," gumam Buhaira pada dirinya sendiri. Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari biara, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Hatinya dipenuhi dorongan kuat untuk menyambut rombongan itu. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Buhaira mendekati mereka dengan wajah ramah. Para pedagang Quraisy memandangnya dengan heran, karena sebelumnya sang rahib tidak pernah peduli dengan mereka. "Wahai para saudagar Quraisy," kata Buhaira, suaranya penuh wibawa. "Hari ini, aku mengundang kalian semua untuk makan di biaraku. Semua, tanpa kecuali." Para pedagang saling pandang, bingung. Salah satu dari mereka berkata, "Rahib ini tidak pernah peduli dengan kita. Mengapa sekarang ia begitu perhatian?" Abu Thalib yang memimpin rombongan maju dan menjawab dengan sopan, "Kami menerima undanganmu, wahai rahib. Namun, apa gerangan yang membuatmu berbaik hati kepada kami?" Buhaira tersenyum samar. "Ada sesuatu yang ingin aku lihat. Ayo, bawalah semua anggota rombongan ke biaraku, termasuk pemuda itu," katanya sambil menunjuk Muhammad. Di dalam biara, makanan sederhana telah disiapkan. Semua anggota karavan duduk dan makan bersama. Namun, perhatian Buhaira terus tertuju pada Muhammad. Ia memperhatikan gerak-geriknya, caranya berbicara, dan kesederhanaannya. Setelah beberapa waktu, Buhaira mendekati Abu Thalib dengan suara rendah. "Siapakah pemuda ini?" tanyanya. "Dia adalah keponakanku," jawab Abu Thalib dengan bangga. "Namanya Muhammad." Buhaira mengangguk, seakan menemukan jawaban yang dicarinya. "Bolehkah aku berbicara dengannya secara pribadi?" Abu Thalib ragu sejenak, tapi akhirnya mengizinkan. Buhaira membawa Muhammad ke tempat yang lebih sepi di biara itu. Di sana, ia bertanya dengan penuh kehati-hatian. "Wahai anak muda," kata Buhaira dengan suara lembut, "aku ingin bertanya padamu, apakah kau pernah mengalami hal-hal aneh dalam hidupmu? Mungkin mimpi-mimpi atau perasaan yang berbeda?" Muhammad memandangnya dengan mata yang jernih. "Aku sering bermimpi, wahai rahib, tapi aku tak tahu apa artinya. Namun, aku selalu merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungiku dalam segala hal." Buhaira tersenyum.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memang melindungimu, dan aku melihat tanda-tanda yang jelas pada dirimu. Bolehkah aku memeriksa punggungmu?" Muhammad mengangguk dengan patuh. Buhairah memeriksa punggungnya dan menemukan tanda kenabian, sebuah tanda kecil seperti cap yang disebutkan dalam kitab suci yang ia pelajari. "Ini dia," kata Buhairah dengan suara bergetar. "Engkau adalah nabi terakhir yang telah disebutkan dalam kitab-kitab kami. Engkau adalah pembawa risalah yang akan membawa cahaya kepada seluruh umat manusia." Setelah berbicara dengan Muhammad, Buhairah menemui Abu Thalib dengan wajah serius. "Wahai Abu Thalib," katanya, "keponakanmu ini adalah seorang yang istimewa. Ia adalah nabi terakhir yang telah dinubuatkan. Jagalah dia baik-baik, karena banyak orang yang tidak menginginkan datangnya nabi baru." Abu Thalib terkejut mendengar kata-kata itu. "Apakah kau yakin, wahai rahib?" "Aku sangat yakin," jawab Buhairah. "Jangan biarkan dia tinggal terlalu lama di sini. Kembalilah ke Makkah secepat mungkin, karena aku khawatir akan ada yang berusaha mencelakainya." Abu Thalib mengangguk, menyadari pentingnya pesan itu. Setelah selesai makan, rombongan karavan segera melanjutkan perjalanan, meninggalkan biara Buhairah dengan hati penuh rasa syukur. Buhairah, di sisi lain, merasa telah menyaksikan awal dari sesuatu yang luar biasa. Ia kembali ke biaranya, membawa keyakinan bahwa pemuda yang baru saja ditemuinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengubah sejarah umat manusia. Ketiga, peristiwa setelah bertemu Rahib Buhairah. Setelah pertemuan di biara Rahib Buhairah, rombongan dagang Quraisy kembali melanjutkan perjalanan. Abu Thalib, yang sebelumnya merasa perjalanan ini seperti biasa saja, kini dihantui oleh peringatan Buhairah. Kata-kata rahib itu terus terngiang di benaknya. "Jagalah pemuda ini baik-baik, karena ia adalah nabi terakhir. Banyak yang tidak menginginkan datangnya nabi baru." Dalam perjalanan pulang menuju Makkah, Muhammad terlihat tenang seperti biasanya. Di usia mudanya, ia belum memahami sepenuhnya apa yang telah disampaikan oleh Buhairah. Namun, ia tahu bahwa pertemuan itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang akan dikenangnya sepanjang hidup. Saat rombongan berhenti di sebuah oasis untuk beristirahat, Abu Thalib duduk bersama Muhammad di bawah naungan pohon kurma. Angin padang pasir yang sepoi-sepoi menenangkan suasana. "Keponakanku," kata Abu Thalib memulai percakapan, "tahukah kau apa yang dikatakan rahib itu tentang dirimu?" Muhammad menatap pamannya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Ia mengatakan sesuatu tentang masa depanku, bukan?" Abu Thalib mengangguk. "Ia yakin bahwa kau adalah nabi terakhir yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk tugas besar, meskipun aku sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksudnya." Muhammad terdiam sejenak, merenungi kata-kata itu. "Jika itu benar, Paman, maka semua yang terjadi padaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya akan menjalani apa yang Dia tetapkan." Abu Thalib tersenyum. Meski di hatinya ia merasa gelisah. "Aku berjanji akan menjagamu, Muhammad, seperti ayahmu akan menjagamu jika ia masih hidup." Muhammad menatap pamannya dengan penuh rasa hormat. "Aku tahu, Paman, kau selalu ada untukku." Karena peringatan Buhairah, Abu Thalib memutuskan untuk mempercepat perjalanan pulang. Ia menghindari rute yang terlalu ramai, khawatir jika ada yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian yang telah disebutkan oleh rahib. Di sepanjang perjalanan, Muhammad tetap menjadi pusat perhatian rombongan. Salah satu pedagang yang lebih tua bertanya kepada Abu Thalib, "Mengapa kau terburu-buru, wahai Abu Thalib? Bukankah kita bisa singgah lebih lama di Syam?" Abu Thalib menjawab dengan hati-hati, "Aku hanya merasa ini saatnya kembali. Tidak ada alasan lain." Namun, di hatinya, Abu Thalib tahu bahwa ia sedang melindungi keponakannya dari ancaman yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa hari kemudian, rombongan akhirnya tiba kembali di Makkah. Kota itu seperti biasa, sibuk dengan aktivitas para pedagang dan para peziarah yang datang ke Ka'bah. Abu Thalib segera membawa Muhammad kembali ke rumah, memastikan bahwa ia aman di tengah keluarganya. Di malam hari, saat suasana tenang, Abu Thalib duduk bersama para anggota keluarga dan menceritakan apa yang terjadi di biara Buhairah. Beberapa mendengar dengan kagum, sementara yang lain merasa ragu. "Apakah mungkin keponakan kita ini benar-benar seorang nabi?" tanya salah seorang dari mereka.
"Rahib itu yakin," jawab Abu Thalib. "Dan aku juga percaya bahwa Muhammad bukan anak biasa. Aku telah melihat banyak hal luar biasa darinya, bahkan sejak ia masih kecil." Setelah perjalanan itu, kehidupan Muhammad kembali seperti biasa. Ia membantu pamannya dalam berdagang dan menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan dan kejujuran. Namun, pertemuan dengan Buhairah meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia menyimpan dalam-dalam apa yang dikatakan sang rahib, seakan mengetahui bahwa masa depan akan membawa perubahan besar. Di sisi lain, Abu Thalib semakin waspada. Ia memastikan bahwa Muhammad tetap aman, terutama dari orang-orang yang mungkin menganggap tanda-tanda kenabian itu sebagai ancaman. Sementara itu, di tempat lain, pertemuan dengan Muhammad terus menjadi bahan renungan bagi Rahib Buhairah. Ia meyakini bahwa pemuda itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan, dan ia merasa telah menjalankan tugasnya dengan memperingatkan keluarga Muhammad. Kisah pertemuan dengan Buhairah ini kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Nabi Muhammad menuju kenabiannya. Sebuah awal kecil dari misi besar yang kelak akan mengubah dunia. Keempat, wafatnya Rahib Buhairah. Di biara kecil yang sunyi di Busra, Rahib Buhairah duduk sendirian di depan jendela, memandangi hamparan padang pasir yang sepi. Udara sore terasa hangat, tapi tubuhnya yang renta mulai terasa dingin. Sejak pertemuannya dengan seorang pemuda bernama Muhammad beberapa tahun lalu, hatinya sering diliputi perasaan damai sekaligus kegelisahan. Ia yakin pemuda itu adalah nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab sucinya. Namun ia tahu bahwa ia tak akan hidup cukup lama untuk menyaksikan perubahan besar yang akan dibawa oleh pemuda itu. Di biara itu, Buhairah sering berbicara sendiri, seakan-akan sedang berdialog dengan Tuhannya. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya suatu malam, ketika langit gelap dan bintang-bintang terlihat jelas. "Aku telah menyampaikan peringatanku kepada keluarganya. Aku telah melihat tanda-tanda yang kau berikan. Jika memang ia adalah nabi terakhir, maka aku mohon, jadikanlah aku saksi dari kebesaranmu, meskipun hanya dalam doa." Seorang rahib muda bernama Sergius, murid yang setia menemani Buhairah, masuk ke ruangan itu membawa semangkuk sup hangat. "Guru," katanya lembut, "makanlah. Tubuhmu semakin lemah." Buhairah tersenyum tipis. "Tubuh ini memang semakin lemah, Sergius, tapi hatiku terasa penuh. Aku merasa waktuku tak akan lama lagi." Sergius meletakkan mangkuk di meja kecil di samping kuab gurunya. "Jangan berkata begitu, guru. Dunia ini masih membutuhkan kebijaksanaanmu." Buhairah menggeleng pelan. "Dunia ini akan baik-baik saja. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, dan sisanya adalah urusan Tuhan." Beberapa hari kemudian, kesehatan Buhairah semakin menurun. Ia lebih sering terbaring di tempat tidur. Sergius merawatnya dengan penuh kasih, memastikan bahwa gurunya tidak kekurangan apapun. Pada suatu pagi, Sergius menemui Buhairah yang terjaga dari tidur dengan mata yang berbinar-binar. "Guru, kau tampak berbeda pagi ini. Apakah kau bermimpi indah?" tanyanya. Buhairah tersenyum lemah. "Aku bermimpi tentang pemuda itu, Muhammad. Aku melihatnya berdiri di tengah cahaya terang, membawa kitab suci di tangannya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, dan dunia bersujud atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pertanda bahwa misinya akan berhasil." Sergius terdiam, merasakan bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang istimewa. "Guru, apakah kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu?" Buhairah menatap Sergius dengan penuh kasih. "Teruskan pelajaranmu, Sergius. Sebarkan kebenaran yang kau yakini, dan ingatlah bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang, meskipun kita tidak selalu bisa menyaksikannya." Pada malam harinya, ketika langit di Busra dipenuhi bintang-bintang, Buhairah mengembuskan napas terakhirnya. Sergius berada di sampingnya, menggenggam tangannya dengan penuh kesedihan. Sebelum meninggal, Buhairah berbisik pelan, "Sergius, jangan pernah ragu. Pemuda itu adalah cahaya dunia. Doakanlah dia dan umatnya." Dengan kata-kata itu, Buhairah pergi dengan damai. Sergius menutup mata gurunya dengan air mata yang berlinang, lalu mengucapkan doa dengan suara bergetar. "Semoga Tuhan menerima jiwamu, guru, dan semoga mimpimu menjadi kenyataan." Setelah kematian Buhairah, Sergius mengambil tanggung jawab untuk menjaga biara dan melanjutkan ajaran gurunya.
Ia sering menceritakan kepada orang-orang tentang rahib tua yang memiliki visi luar biasa tentang seorang nabi terakhir dari tanah Arab. Kisah Buhairah tidak hilang begitu saja. Dalam hati banyak orang yang mendengarnya, kisah itu menjadi pengingat akan seorang rahib yang mengenali cahaya kenabian Muhammad, bahkan sebelum dunia menyadarinya. Buhairah mungkin telah tiada, tetapi warisannya hidup dalam sejarah Islam sebagai saksi pertama dari agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Kepergian rahib Buhairah meninggalkan keheningan mendalam di biara kecilnya di Busra. Para rahib muda yang tinggal bersamanya mengenang gurunya sebagai sosok yang bijaksana, penuh kasih, dan selalu mencari kebenaran. Salah satu di antara mereka, Sergius, yang paling dekat dengan Buhairah, merasa ada tanggung jawab besar yang kini harus ia emban. Malam setelah pemakaman Buhairah, Sergius duduk di ruangan tempat gurunya biasa membaca kitab suci. Udara malam terasa berat, seolah kesunyian itu sendiri berkabung atas kepergian Buhairah. Guru, bisik Sergius pada dirinya sendiri. Apa yang kau lihat dalam pemuda dari tanah Arab itu? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir? Keesokan harinya, Sergius mengumpulkan para rahib di biara. Mereka duduk melingkar di aula kecil dengan wajah-wajah penuh rasa ingin tahu. Salah satu rahib yang lebih tua membuka pembicaraan. Sergius, katanya, guru kita telah tiada. Namun, kau adalah orang yang paling dekat dengannya. Apakah ia meninggalkan pesan untuk kita? Sergius menghela napas dalam-dalam. Buhairah percaya bahwa seorang pemuda dari Makkah bernama Muhammad adalah nabi terakhir yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci kita. Ia yakin pemuda itu akan membawa risalah baru yang akan menyebar ke seluruh dunia. Seorang rahib muda mengangkat tangannya, bertanya dengan nada ragu. Apakah mungkin? Bukankah kita telah lama menantikan kedatangan seorang nabi? Bagaimana Buhairah bisa begitu yakin? Sergius menjawab dengan tegas. Guru kita melihat tanda-tanda kenabian dalam diri pemuda itu. Ia melihat bayangan awan yang melindunginya, dan ia menemukan tanda kenabian di tubuhnya. Semua sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Para rahib saling pandang. Beberapa tampak terkejut, sementara yang lain merenung dalam diam. Beberapa waktu setelah kematian Buhairah, Sergius memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar Busra. Ia membawa kisah tentang gurunya dan keyakinan Buhairah bahwa seorang nabi terakhir telah muncul di tanah Arab. Di setiap tempat ia singgah, Sergius menceritakan pertemuan gurunya dengan Muhammad. Di salah satu kota kecil, seorang pedagang Yahudi tua mendekati Sergius setelah mendengar kisah itu. Rahib muda, katanya dengan suara serak, apakah benar nabi itu telah datang? Bukankah ini adalah nubuat yang telah kami tunggu selama berabad-abad? Sergius menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Guruku, Buhairah, tidak pernah salah membaca tanda-tanda. Jika ia yakin bahwa pemuda itu adalah nabi terakhir, maka aku juga mempercayainya. Pedagang itu mengangguk perlahan. Jika itu benar, maka dunia akan berubah. Aku hanya berharap aku hidup cukup lama untuk melihat perubahan itu. Sementara itu, di Makkah, Muhammad melanjutkan kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak mengetahui bahwa jauh di Busra, seorang rahib telah wafat setelah mengenalinya sebagai calon nabi. Namun, kisah tentang tanda-tanda kenabian Muhammad mulai menyebar secara perlahan, mencapai telinga para pedagang dan pengelana yang sering melintasi rute dagang itu. Bagi Sergius, tugasnya belum selesai. Ia kembali ke biara untuk menjaga warisan gurunya. Dalam salah satu diskusi dengan para rahib lainnya, seorang rahib muda bertanya, Sergius, apakah kau akan pergi mencari pemuda itu untuk melihat kebenarannya sendiri? Sergius menggeleng pelan. Tidak, tugasku bukan untuk menemukannya. Tugasku adalah memastikan bahwa pesan guruku tidak hilang. Jika Muhammad adalah nabi yang dijanjikan, maka waktu akan membuktikannya. Di biara, para rahib akhirnya menulis kisah tentang pertemuan Buhairah dengan Muhammad. Mereka mencatat segala yang disampaikan oleh gurunya, dari tanda-tanda kenabian hingga keyakinannya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Catatan itu menjadi dokumen yang akan disimpan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Dalam salah satu percakapan terakhir Sergius dengan murid-muridnya, ia berkata,
Buhairah percaya pada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia percaya pada kebenaran. Biarlah kita menjadi saksi atas apa yang ia yakini. Meski kita mungkin tidak akan melihat Muhammad dalam hidup kita tahu bahwa dunia ini sedang berubah. Rahib-rahib lainnya mengangguk setuju, memahami bahwa mereka telah menjadi bagian kecil dari sebuah misi besar yang akan mengubah sejarah manusia. Setelah bertahun-tahun, kisah tentang Buhairah menjadi salah satu kisah awal yang menyiratkan tanda-tanda kenabian Muhammad. Meski sang rahib telah tiada, warisannya hidup dalam sejarah, dikenang sebagai orang pertama dari kalangan ahli kitab yang mengenali cahaya kenabian pada diri Rasulullah. Kisah ini banyak diceritakan dalam literatur Islam klasik dan tradisi lisan umat muslim, meskipun ada variasi dalam detail cerita sesuai dengan sumber-sumber tertentu.